Kabupaten 50 Kota. Kabupaten ini terletak di bagian timur wilayah Provinsi Sumatera Barat, atau 124 km dari Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Luas daratan Kabupaten 50 Kota mencapai 3.354,30 km persegi, yang berarti 7,94% dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 km persegi. Kabupaten 50 Kota berbatasan langsung dengan 4 kabupaten, 1 kota dan 1 provinsi, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh, serta Provinsi Riau. Jumlah penduduk Kabupaten 50 Kota pada tahun 2020 berjumlah 383.525 jiwa, di mana jumlah perempuan lebih banyak dibanding jumlah laki-laki, yaitu 191.789 jiwa, dan laki-laki sebanyak 191.736 jiwa. Selama 11 tahun terakhir, rata-rata laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,2%, di mana laju tertinggi terjadi tahun 2012 sebesar 1,47%, dan terendah tahun 2013 sebesar 0,48%. Dengan laju seperti ini, maka selama 11 tahun terjadi pertambahan jumlah penduduk sebanyak 32.826 jiwa, dengan rata-rata penambahan 2.984 jiwa per tahun. Pak, apa yang dimaksud dengan sadari stunting? Sadari stunting di 50 kota itu sudah kita atur melalui Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2020. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Bupati tersebut tentang percepatan penanganan stunting di Kabupaten 50 Kota, pengukuran dan publikasi stunting dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan nagari. Satu data nagari atau sadari stunting ini adalah satu data nagari tentang data anak stunting dan data faktor determinan lainnya yang terkait. Untuk itu, mari saya perlihatkan tentang sadari stunting tersebut. Kabupaten 50 Kota sebagai salah satu lokus stunting di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020. Dengan tingkat prevalensi stunting menurut riset kesehatan dasar tahun 2018 sebesar 40,1%. Kemudian menurut hasil data IPPGBM per Desember 2020, maka prevalensi stunting Kabupaten 50 Kota tahun 2020 adalah 8,29%. Dengan sebaran stunting di atas 14% berada di 17 nagari pada 6 kecamatan. Sesuai ketentuan pasal 12 Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2020 tentang percepatan penanganan stunting di Kabupaten 50 Kota, di mana pengukuran dan publikasi stunting dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan nagari. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui tenaga gizi di puskesmas, bidan desa, kader yandu, serta melibatkan kadar pembangunan manusia dalam validasi data stunting. Maka dilakukan penimbangan massal pada bulan Februari 2021. Kegiatan penimbangan massal balita yang dilakukan pada bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya di Posyandu yang dilaksanakan oleh Kadar Posyandu didampingi bidan desa, dipantau oleh TPG dan KPM, dan dibantu juga oleh Kadar KB dan guru PAUD. Penimbangan massal merupakan salah satu langkah dalam sadari stunting pada tahapan pengumpulan data.
Bu, kami ada 3 pertanyaan tentang penimbangan massal yang dilakukan hari ini di Posyandu ya Bu. Yang pertama itu ngapain aja sih Bu penimbangan massal itu? Terus siapa aja yang dilibatkan dalam penimbangan massal? Terus apa perubahan setelah diadakannya Sadari Stunting? Kami Sadar Posyandu waktu penimbangan massal kami melakukan sistem 5 langkah. Langkah pertama pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan, dan ditambah satu lagi meja pemberi makanan tambahan. Yang kami libatkan waktu penimbangan massal adalah kader Posyandu, bidan desa, kader BKB, guru PAUD, dan kader KPM. Melalui Sadar Stunting, kami kader Posyandu mendata dengan melalui buku sistem informasi Posyandu dan diperkuat dengan tim orang tua. Penginputan 1 ke IPPGBM adalah kegiatan penginputan data ke dalam aplikasi IPPGBM yang dilakukan oleh bidan desa dan diverifikasi oleh TPG Puskesmas setelah dilaksanakan penimbangan massal pada bulan Februari dan Agustus. Bidan desa melakukan input data hasil pengukuran BB dan TB pada bulan penimbangan massal Februari dan Agustus ke dalam aplikasi IPPGBM. Sementara KPM membuat laporan scorecard konvergensi sasaran rumah tangga 1000 HPK untuk tingkat nagari. Sedangkan monitoring pelaksanaan pengumpulan dilakukan Kadar Posyandu dan Bidan Desa. Secara umum, Kadar Posyandu dan Bidan Desa menyampaikan bahwa Sadari Stunting ini sebagai inovasi pelaksanaan pengumpulan data. Bu, apa peran Ibu sebagai bidan desa dalam Sadari Stunting? Sebagai bidan desa, saya membantu menginputkan data dari hasil penimbangan ke dalam aplikasi IPPGM yang nantinya akan diverifikasi oleh TPG Puskesmas. Tidak hanya itu, validasi data pun dilakukan sebagai kegiatan pengukuran ulang terhadap sasaran balita terindikasi stunting sekaligus mengidentifikasi faktor determinan yang didapatkan dari hasil aplikasi IPPGBM yang dilakukan oleh Kadar Posyandu, Bidan Desa, dan KPM pada bulan Maret dan September. Dari tahun awal 2020 kita ditetapkan sebagai rumah stunting, yang pada awalnya itu data kita menunjukkan stunting kita itu adalah sebesar 10,29%. 10, itu data kabupaten. Baiklah Bapak dan Ibu-Ibu, seperti apa yang sudah kita dengarkan tadi, laporan dari KPM dan juga Bu Kapus, yang mana pada hari ini kita penetapan daripada data stunting Februari tahun 2021 dan juga sudah disampaikan oleh Bu Kapus, yang mana adanya penurunan data stunting untuk negara kita, Kota Lago. Tentunya kepada kita semua, kerja kita semua ini dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang sudah kita kerjakan. Baiklah Bapak dan Ibu-Ibu, pada hari ini hari Kamis tanggal 22 April 2021 kita tetapkan data anak stunting untuk negara kita, negara Tujuh Kota Lago, yaitu sebanyak 9 orang. Demikian Bapak dan Ibu, bersudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah RDS dilaksanakan sebagai forum advokasi
kebijakan, dan kesepakatan antara berbagai pelaku konvergensi stunting di tingkat nagari untuk finalisasi angka stunting yang dilaksanakan pada bulan April dan Oktober yang dihadiri oleh perangkat nagari, BAMUS, kelompok kerja dan kader Posyandu, pengelola dan pendidikan PAUD, Karang Taruna, kelompok agama, kelompok keluarga, Pokja Sehat, kelompok Dasawisma, kelompok perempuan, kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok penyedia sarana penyedia air minum dan sanitasi, kader pembangunan manusia, dan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Pak, Pak mau tanya, apa manfaat yang terasa setelah adanya Sadari Stunting, Pak? Ya, terima kasih. Dengan adanya Sadari Stunting, satu data nagari dalam hal penanggulangan stunting, maka di nagari kita, Nagari 7 Kota Talago, dengan adanya Sadari Stunting ini data mengenai anak-anak yang terlibat dalam stunting itu bisa kita turunkan dengan adanya data yang kita peroleh. Data yang ada di Nagari 7 Kota Talago dari 19 anak stunting itu turun menjadi 14, dan Februari 2021 itu turun menjadi 9 orang anak yang terkena stunting. Hal ini disebabkan adanya pola asuh daripada orang tua. Dan juga di dalam penanggulangan anak stunting ini, alhamdulillah kita bergotong royong bersama-sama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, baik yang ada di kampung maupun yang di rantau. Ini saling tolong-menolong yang sifatnya gotong royong dalam hal penanggulangan stunting di Nagari 7 Kota Talago. Dan alhamdulillah karena adanya kerjasama kita antara pemerintah nagari dengan masyarakat dan juga antara pemerintah nagari dengan perantau, alhamdulillah stunting di Nagari 7 Kota Talago bisa kita kurangi. Publikasi Sadari Stunting adalah kegiatan mempublikasikan data stunting setelah finalisasi input data ke dalam aplikasi IPPGBM. Publikasi Sadari Stunting dilakukan pada tingkat nagari, puskesmas, kecamatan, dan kabupaten melalui portal data publikasi dalam bentuk media cetak, spanduk, dan baliho. Publikasi data dalam bentuk media lain dapat dilakukan melalui surat elektronik, radio, televisi, laman website, dan bentuk lainnya.